I'm warning you. Hey, Alung, don't bother yourself. Lay off. Dia adalah legenda karena suatu alasan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen terbaik dari Bruce Lee. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Nomor 10, Ice Factory, The Big Boss. Kita memulai daftar ini dengan adegan di mana Lee dikepung di sebuah pabrik es. Meski tidak bersenjata, para penyerang ini akhirnya sadar kalau mereka membuat sebuah kesalahan besar ketika Lee mulai berimprovisasi. Lucunya, Lee bahkan melempar seseorang menabrak tembok ala kartun Roadrunner. Dengan alat pemecah es berserakan di mana-mana, bukankah ini tempat terburuk untuk menantang Bruce Lee? Nomor 9, Nunchuck Fight, The Way of the Dragon. Chinese Kung Fu. Dalam adegan ini, Lee dikirim ke Roma untuk membantu keluarganya melawan mafia lokal. Oh, what rippling muscles. Ketika dia dibawa ke gang belakang untuk dibunuh, Lee dengan segera membalikan keadaan. Menariknya, para penjahat malah melawan Lee satu persatu tanpa menggunakan pistol mereka. Go and get him, but no guns. Hal ini membuat Lee bisa mengeluarkan 2 set nunchuck dan membantai para penjahat. Tapi dari mana Lee mendapatkan nunchuck itu? Nomor 8, Upgrade, Enter the Dragon. Ketika Lee menemukan jalan ke markas penjahat, dia harus melawan para anak buah yang menghalangi jalannya. Pertarungan ini semakin intens ketika dia mengupgrade senjata saat para penjahat ini membawakan senjata baru. Mulai dari tangan kosong, tongkat, batang logam, sampai nunchuck. Kalau masih ada penjahat lainnya yang muncul, mungkin Lee akan keluar dari markas penjahat ini dalam sebuah tank. Nomor 7, The Giant, Game of Death. Ini dia, jumpsuit kuning yang legendaris. Dalam film ini, Lee bertarung melawan pemain basket dengan tinggi hampir 2,2 meter, Abdul Jabbar. Awalnya, ukuran tubuh dan kekuatan Jabbar membuat Lee terlihat seperti anak-anak. Untungnya, Lee berhasil membalikkan keadaan, memberikan konklusi kalau seorang raksasa pun butuh bernafas. Nomor 6, Balas Dendam, Enter the Dragon. Dalam konflik yang sangat personal ini, don't hit back. Lee berhadapan dengan Ohara dalam turnamen bela diri. Dia adalah orang yang membuat adik Lee melakukan bunuh diri. Lee menghajarnya habis-habisan tanpa memberi kesempatan Ohara untuk membalas. Ketika Ohara melanggar peraturan, Lee tidak hanya melibasnya, tapi juga membunuhnya. Nomor 5, melawan Petrov, Let me take care of him. Fist of Fury. Singkatnya, Lee sedang dalam misi untuk membalas dendam melawan orang yang membunuh gurunya. Ini membawanya kepada Petrov, orang Rusia sinis yang dimainkan oleh Robert Baker, salah satu murid Jeet Kune Do dari Lee. Pertarungan ini diingat karena hukumannya dan humor yang garing, senyuman aneh dari Lee, dan gerakan tangan saktinya. Nomor 4, tidak ada hormat, Fist of Fury. Surround him! Inilah pertarungan yang membantu transisi film aksi Hong Kong dari permainan pedang ke pertarungan tangan kosong. Saat guru dari Lee yang sudah meninggal dihina oleh sekolah rivalnya, Lee mendatangi mereka untuk mengajari mereka rasa hormat. Tantangan ini membuat Lee melawan seluruh anggota dojo. Tentunya, dia harus melakukan ini bertelanjang dada, membuat tornado manusia, memukul dengan nunchuck, dan terakhir, membuat mereka memakan kata-katanya sendiri. This time you're eating paper. Next time it's gonna be glass. Nomor 3, Finish Him, The Big Boss, alias The Chinese Connection.
Dalam film klasik ini, Lee berperan sebagai orang yang telah bersumpah untuk tidak melakukan kekerasan, tapi dipaksa untuk mengingkarinya. Singkatnya, dia harus menghabisi orang yang telah membunuh keluarganya. Lee berhasil menang dan menghindari lemparan pisau. Sebelum menghabisi lawannya ala Mortal Kombat dan menusukkan jarinya ke dalam dada lawannya. Memukulnya dengan semua tenaga yang dia punya sampai dia pingsan karena kecapean. You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple. Nomor 2, ruangan cermin, Enter the Dragon. Nah, kalau di sini, Lee berperan sebagai seorang seniman bela diri yang mengikuti turnamen untuk memata-matai penjahat. Akhirnya ini membuatnya berhadapan dengan Mr. Han yang menggunakan senjata cakar dan membuatnya mendapatkan penggambaran ikonik dalam karirnya dengan bekas luka di badan dan wajahnya. Pertarungan ini menjadi sangat tidak nyata ketika dia memasuki ruangan yang penuh dengan cermin. Nomor 1, Lee melawan Chuck Norris, Way of the Dragon. Di posisi teratas untuk daftar ini adalah pertarungan bela diri yang mempertemukan Lee dan Norris dalam Coliseum. Semua adegannya legendaris, dari persiapan Lee yang penuh dengan bunyi, sampai secara sistematis membujuk, mengejek, dan mengalahkan lawannya di bawah pengamatan dari kucing liar. Sebuah pertarungan yang melelahkan. Lee bahkan tidak segan-segan untuk mencabut bulu dada. Tentunya, Lee tidak bisa pergi begitu saja tanpa memberikan penghormatan pada lawan yang tangguh ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.